Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan mengenal faktor penyebab lambatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia sudah menyadari bahwa ekonomi berbasis syariah sedang berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan berkembangnya perbankan syariah dan juga munculnya program pendidikan ekonomi syariah atau ekonomi Islam di perguruan tinggi di Indonesia. Namun, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sendiri tidak berjalan semulus apa yang sebelumnya diharapkan. Walaupun sudah terdapat cukup banyak lembaga ekonomi atau keuangan berbasis syariah di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya terkadang masih berbasis pada ekonomi konvensional. Mungkin hanya penampakannya saja yang berbeda, akan tetapi hal seperti itu sedikit demi sedikit mulai hilang. Walaupun belum sempurna sepenuhnya, kita patut mengapresiasi hal tersebut, karena pada intinya mereka berusaha untuk menjadi lebih baik dan menuju jalan yang benar. Sebagian dari mereka hanya mengetahui tentang riba itu diharamkan, tetapi ekonomi Islam bukan tentang riba saja, tetapi jauh lebih rumit daripada perihal riba. Sosialisasi ini tidak hanya disampaikan kepada masyarakat awam saja, tetapi juga kepada ulama, pondok pesantren, organisasi mahasiswa, pengusaha, dan sebagainya yang selama ini belum mengetahui secara detail apa dan bagaimana operasional dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah, walaupun mereka mengetahui dengan benar dari sisi fikih dan syariah. Sumber daya manusia yang masih relatif kurang dikarenakan perbankan berbasis syariah sendiri belum lama berdiri di Indonesia, paling tidak tidak selama bank konvensional. Maka dari itu dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan perbankan syariah berasal dari perbankan konvensional yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan perbankan syariah yang ada belum sepenuhnya mampu mengkoordinir operasional dari perbankan syariah itu sendiri. Sebagai contoh, kebanyakan pedagang kecil atau asongan, pedagang kaki lima, pedagang pasar, dan lain-lain lebih mendapatkan modalnya dari para rentenir yang menerapkan bunga yang cukup tinggi dibandingkan bank syariah. Dalam berbagai kegiatan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan praktik ekonomi konvensional seperti pada poin-poin sebelumnya. Maka dari itu, masyarakat Indonesia lebih sulit menerima ekonomi Islam karena dipandang baru dibandingkan ekonomi konvensional yang di dalamnya terdapat gabungan dari kapitalisme dan juga terdapat paham-paham sosialismenya. Nah, mungkin itu tadi informasi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.